Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Baik, anak-anakku yang hebat. Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1 pembelajaran kelima. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca doa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat. Berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku hebat. Kalian dapat mempelajari buku paket tema dari halaman 34 sampai 44 sesuai dengan pembelajaran hari ini. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kegiatan kita hari ini adalah sebagai berikut. Coba perhatikan gambar yang tampak. Ada 4 gambar di sini. Nah, dari keempat gambar itu dilihat. Yang pertama, gambar apa ya? Ya, Edo, Udin, dan yang lainnya sedang bermain tanah ya. Ada yang memegang cacing, ada yang sedang memegang pasir. Untuk gambar yang kedua, ada yang sedang mencuci tangan, dan ada yang Edo langsung memegang makanan. Gambar ketiga, mereka sama-sama saling menyantap makanan yang ada di hidangan. Gambar keempat, apa? Ya, Edo berbaring sakit. Coba kalian buat ceritanya. Kira-kira seperti apa ya? Kalian buat dan dituliskan di buku paket. Nah, gambar tadi ketika dibentuk dalam sebuah cerita, pasti akan ada unsur sebab akibat. Salah satunya karena Edo bermainan pasir dan tanpa mencuci tangan dia makan, nah berakibat dia jatuh sakit. Berikut ada teks yang harus kalian simak baik-baik. Kalian bisa membuka paket di halaman 40. Disimak ya. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum makan dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama. Selesai. Coba diperhatikan teks yang telah Bu Jana baca. Di situ ada berapa paragraf ya? Ya, pinter. Ada 6 paragraf. Kita lanjutkan. Jadi, paragraf tadi menjelaskan tentang aturan sebelum kita makan. Apa saja yang seharusnya kita lakukan dan bagaimana cara untuk bersyukur atas segala karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terlihat ya, apa saja aturan yang seharusnya kita lakukan sebelum makan. Tugas kalian adalah menuliskan kebiasaan yang kalian lakukan sebelum makan. Nah, apakah ada kebiasaan makan yang baik
tapi belum kamu lakukan. Seperti ada di contoh itu, semisal, oh ternyata di rumah saya makanannya tidak ada yang ditutupi, Bu. Kalian bisa tuliskan. Anak-anakku, dilihat pada gambar tampilan berikut. Ada apa? Ya, ada gambar sapi. Sapi merupakan salah satu makhluk hidup. Sapi, selain kita manfaatkan dagingnya, kita juga memanfaatkan susunya. Perhatikan di sini. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Nah, berikut adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Jadi di sini ada tabel yang menjelaskan ada perusahaan A sampai E. Berikut juga hasil kemasan yang sudah dapat dikonsumsi dari setiap perusahaan. Kemarin kita kan belajar tentang menentukan nilai tempat suatu bilangan. Nah, coba kita cari tahu yang pertama. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Coba kita lihat. Dari perusahaan A sampai E. Kita lihat mana yang paling banyak ya. Ya, dari tabel tersebut kita dapat menemukan bahwa perusahaan C merupakan perusahaan yang paling banyak menghasilkan kotak susu, ya, kemasan kotak susu, yakni 4.800. Soal yang kedua, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya? Yang mana ya? Kalau tadi yang C yang paling banyak, sekarang yang paling sedikit yang mana ya? Ya, 1.200, karena yang lain ada 2.000, ada 3.000. Yang paling sedikit adalah perusahaan A, hanya menghasilkan 1.200 kotak. Anak-anakku, sekarang kita akan belajar setelah kita membandingkan mana yang paling sedikit, mana yang paling besar. Sekarang kita bagaimana cara menjumlahkan, menghitung. Yuk, di sini ada contoh soal. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan dari perusahaan A dan D? Nah, permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Ingat, harus meletakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya. Lalu dijumlahkan sesuai kelompok. Yuk, kita simak cara menyelesaikannya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, cara menjumlahkannya bagaimana? Disusun ke bawah. Tapi ingat, perusahaan A dan D, nilai satuannya yang mana? 0, sama-sama 0. Nolnya diluruskan. Angka yang menempati nilai tempat ribuan di perusahaan A, angka berapa? Ya, angka 1. Kalau perusahaan D, angka 3. Kita urutkan 1 dan 3. Sehingga menghasilkan jumlah seperti itu. Nanti kalian pelajari di rumah ya. Demikian tadi pembelajaran hari ini. Untuk tugas hari ini, pertama kalian mencoba untuk mengerjakan latihan soal Microsoft Teams seperti biasa, 10 soal kalian kerjakan di situ. Selanjutnya, kalian diminta untuk menjawab soal pada paket tema 1 halaman 44 seperti yang Bu Jana jelaskan tadi, bagaimana cara menjumlah, bagaimana cara membandingkan. Selain itu, sebagai pembelajaran di rumah, kalian bisa mencari jawaban pada soal paket Bupena ya, yang ada di halaman 23. Cukup mengerjakan nomor 1 dan nomor 2. Ingat untuk paket Bupena karena paketnya itu merupakan pinjaman dari perpustakaan, jadi jangan dicoret-coret ya. Jawabnya di buku tulis. Yang perlu diingat, pertama, pastikan semua tugas pada menu assignment sudah selesai dikerjakan. Dan jangan lupa upload bukti foto tugas pada hari ini. Tetap semangat belajar ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah. Akhir kata, terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.